aturan-aturan ataupun koridor yang diberikan kepada mitra itu apakah memberatkan atau apakah standar atau apakah terlalu mudah di kacamata Pak Faruk? Kita harus tahu guna dan manfaatnya. Itu yang bintang itu pasti manajemen atau regulasi kan memberikan hal-hal yang baik untuk memberikan arahan atau pokok Isunya adalah Pak Faruk ini termasuk salah satu orang yang mempunyai penghasilan terbesar di Klub Perseka. Loh, itu kan meneliti karena saya itu orangnya paling nggak bisa menghentikan sesuatu yang saya anggap itu hal baru. Ya. Karena saya sudah biasa berbisnis di Paris. Karena basic saya memang di marketing, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam merdeka. Kembali lagi dengan saya dan Mas Arif Hadiningrat dalam acara Jagongan Komunitas Lebah CK. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Salah seorang clubber, leader kedai, dan kiprahnya ini luar biasa sekali. Dan saya rasa seluruh teman-teman clubber di Indonesia tahu siapa beliau gitu ya. Dan ini sengaja kami hadirkan di tengah-tengah kita saat ini. Beliau jauh-jauh dari Provinsi Jawa Timur. Domisilinya nggak jelas ya, kadang di Mojokerto, kadang di Pasuruan, kadang di Malang, ya kan? Karena banyak sekali domisili beliau. Kita sambut bersama Pak Faruk, Umar Faruk ya. Apa kabar Pak Umar Faruk? Luar biasa, semangat pagi Pak Arif. Oke, ini rekan-rekan clubber yang ada di Indonesia, mohon maaf kalau nanti beliau agak grogi ya, karena beliau ini demam panggung sebenarnya. Ya. Salam hormat untuk Clubber Nusantara ya. Ya ini cara beliau untuk mencairkan suasana di dalam studio ini. Aslinya tadi agak grogi sih, tapi enggak apa, kan karena sudah biasa bertampil Apapun Mbak ya. apapun di depan publik, bahkan sempat jadi juara kontestan nyanyi dangdut ya waktu itu ya. Luar biasa Pak Faruk, luar biasa ya. Dari mana Pak ini perjalanan sampai sini? Dari rumah ke sini. Ya. Memakan waktu hampir 1,5 hari karena saya dari kunjungi sebelum kesini Pak Ari. Kemana aja Pak? Ada beberapa tempat yang kita kunjungi kemarin. Satu di Madiun kemarin. Ya biasa. Okay. Ya artinya kalau jalan tol kan pasti di rest area Pak. Di situ kita iya. ketemu orang asik cerita. Oke, Itu ya. proses dinamika perjalanan. Ya, beliau ini Bapak Umar Faruk ya, sudah tidak asing lagi dan beliau sudah berkiprah di manapun, di tempat manapun dan saat ini hadir di tengah-tengah kita. Nah ini saya kepo nih Pak Faruk nih. Iya. Terkait dengan ini kan banyak isu beredar katanya ya. Wes, isu Pak ya. Isu beredar katanya. Pak Isu Faruk, baik atau jelek Pak? Sebentar, saya belum bisa mengkategorikan itu soalnya. Isunya adalah Pak Faruk ini termasuk salah satu orang yang mempunyai penghasilan terbesar di Klub Perseka. Isunya loh ya. Faktanya saya nggak tahu ya. Yang kedua, beliau ini memang orang yang katanya tidak punya lelah untuk membagi informasi-informasi dan edukasi kepada teman-teman ya memang secara fakta mungkin bisa kita lihat ya, jaringannya di mana aja Pak Faruk? Malang ada, Jember ada, Banyuwangi ada, NTB ada, Bali ada, Madura, hampir setiap kabupaten di Jawa Timur hampir semua ya. Nah ini dari sosok beliau ini yang juga ada, yang perlu kita kupas ya. Ini saya mau ngupas. Boleh ya saya nanya boleh ya? Boleh. Ini kan keterbukaan ya, era keterbukaan. Iya, ini kan Jagongan Komunitas Lebah CK. Otomatis yang mengkonsumsi teman-teman semuanya Nusantara ya. Nah, ini kan suaranya udah hasil. Udah presenternya ini dibilang Charlie KW dulu. Jangan pernah kau coba ya itu kan. Itu nanti sedikit-sedikit nyanyi lah Pak Faruk ya. Oke, Pak Faruk, Pak Umar atau Pak Faruk atau Arafi nih panggilannya? Ada yang panggil Raffi, ada Pak Faruk, ada yang Banu. Apa? Banu. Apa itu? Disingkatan dari Bang Umar gitu loh. Jadi Bang Umar, Banu. Ini bukan Banu kan gitu aja Pak. Saya lebih familiar Pak Faruk ya memang apa ya. Iya. Oke, Pak Faruk. Alhamdulillah ini bisa hadir dengan kesibukan beliau yang luar biasa ini. Mungkin bisa berbagi informasi ya Pak Faruk ya. Sakit atau sehat ini?
Sangat-sangat sehat. Suaranya kurang keras, Pak. Sangat sehat. Nah, gitu kan Mas ya. Di Oke. tengah-tengah kesehatan kan saya sambil ngerokok boleh tuh, karena Oh, jangan boleh. kita kan merokok. Boleh, di sini kan Anda sobat kami heran. Iya. Ya, itu ya. Karena kita Oke, sini Pak kan Faruk sobat. mungkin bisa diceritakan ya Iya. awal mula kenal CK, lalu juga bergabung. Iya, iya. Dulu perokok ya? Sangat Sangat ya. Setahu saya Pak Faruk basicnya dulu di mana? Di asuransi ya. banyak. Banyak hal ya. Banyak Bla bla hal. bla itu. Tapi kenapa kok bergabung di 2015 kalau 2015 ya dan bertahan sampai saat ini ya Iya. dan bahkan bertumbuh ya. Ya mungkin bisa diceritakan Pak Faruk ini mungkin Iya, iya. banyak rekan-rekan klaber kita yang apa namanya pengen tahu Iya, nih. iya. Selama ini kan yang Iya, beredar iya. kan hanya nama jenengan tuh. Siap. Mana-mana Pak Faruk tuh yang mana sih bla 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 fotonya nih. Tapi ini kita pengen berbagi Iya. pengalaman pribadi nih Pak Faruk terkait dengan apa? Di CK ini mulai bergabung seperti apa, lalu pengalamannya bagaimana, itu monggo diceritakan. Ini teman-teman haus informasi. Ya. Pertama kali terima kasih sekali atas undangan dari panjenengan karena kita bisa berkomunikasi setelah lama kita nggak jumpa Mas Arif Ya, ya. masa pandemi Itu pun ini. pada teman-teman Klaber CK Nusantara, harapan saya semoga Anda selalu dalam kesehatan karena sehat itu mahal. Karena itu kunci dasar kita bisa melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Arif. Berbicara mengenai proses saya harus kenal dengan CK seperti apa. Saya ingat sekali memang background saya dari dulu adalah di perusahaan atau perusahaan berbasis lembaga keuangan ya, tepatnya mulai tahun anggaplah 98. Etapa itu berlangsung Tahun sampai 98, Pak? Ya, tahun 1998 sampai Saya sekitar SD kelas 5. 2012 maybe ya, mungkin 2012. Ya. Tetapi memang kondisi itu normatif karena saya tahunya berbisnis atau bekerja ya itulah yang harus saya jalankan karena itu kan jalan saya mengetahui tentang apa itu peradaban kehidupan berbisnis. Ya. Lalu saya kenal CK itu tepatnya memang masuk tahun 2015 seperti yang kita katakan tadi, tepatnya di tanggal 23 September. Masih ingat ya? Ya, ingat saya karena sesuatu yang krusial dan sesuatu yang menurut saya fenomenal harus saya ingat Pak. Termasuk akad nikah juga Tanggal ingat. 23 September 2015 tepatnya ya. Jadi sudah 6 tahun ini ya? Hampir Masuk 6 tahun nanti September ya. Oke. Itu pun di jam 10 pagi kalau nggak salah. Wah, kayak proklamasi kemerdekaan Iya, aja. hampir sama dengan proklamasi, makanya selalu ingat sesuatu yang baik itu kan selalu saya ingat. Harinya ingat nggak? Kalau harinya insya Allah karena saat itu Sabtu kalau enggak Sabtu ya, mungkin sekitar antara Jumat Sabtu Kalau Jumat persis kemerdekaan. tepatnya 23 September kan itu ya. Tapi sebenarnya berawal dari saya tidur di rumah kawan lama ini. Saya juga adalah teman kita sebelumnya berbagi dalam berbisnis juga. Ketika pagi hari bangun beliau atau teman saya ini mau cari ya yang namanya produk ya biasa yang kita konsumsi setiap hari. Ya karena saya pas habis dia mengatakan mau keluar ya saya ikut. Ayo saya juga kehabisan pikiran saya ke toko gitu loh. Ternyata dia kok malah beli produk yang namanya rokok ini di sebuah tempat. Di situ ada seorang ibu-ibu cewek kok mengatakan rokok bla 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 bla, artinya rokok itu ada sebuah ini itulah dan macam-macam. Artinya tidak ada pikiran sedikit pun saya ke situ. Bahkan ketika harus saya sampaikan, oh rokok ini untuk bisa murah, saat itu hanya kata-kata bisa murah, bisa gratis. Loh itu kan menggeliti karena saya itu orangnya paling nggak bisa menghentikan sesuatu yang saya anggap itu hal baru. Ya. Karena saya sudah biasa berbisnis tadi Pak Arif. Karena basic saya memang di marketing Pak. Kalau orang katakan marketing itu kan ya maklar is everything kan gitu ya. Apapun sama maklar yang penting adalah Ya, itu kan. Akhirnya ada proses rokok kok sampai harus dengan apa produk yang namanya rokok, terus kemudian ada sebuah pendaftaran saat itu betul-betul ya saya tetap mengalir begitu saja. Ya. Terus karena kalau sudah daftar akan harganya lebih murah dan macam-macam. Artinya segala sesuatunya tidak ada settingan, tidak ada pikiran saya itu akan ada rencana kalau ini akan menjadi sebuah pijakan bisnis. Tapi tergelitik saya itu saat itu hanya karena ada dua orang ibu di hadapan saya. Seorang wanita yang ternyata adalah salah satu CEO perusahaan ini ternyata saat itu. Oke. Langsung ketemu langsung waktu itu? Langsung saat itu. Jadi prosesnya saya datang dengan kawan itu. Akhirnya beliau daftarkan sudah. Pokoknya daftar. Dan duit di kantong nggak ada. Itu lagi kondisi minus atau? Karena saat 1 bulan sebelumnya, jujur saja, saya justru mengalami proses kehidupan jatuh yang 2 kali. Tahun 2010 pernah bisnis gagal down ya, ya angkanya lumayan fantastis. Terus tahun 2015 juga, sangat fantastis. Tepatnya di tanggal 27 Juli 2015, artinya pas malam takbir Ramadan itu. Sehingga proses saya kenal ini sekitar jarak 1,5 bulan lah dengan anggaplah ini sebuah bisnis menurut kacamata masyarakat.
Tapi bagi saya saat itu adalah mengalir. Ada proses rokok daftar, dengan daftar maka rokok kita akan gratis dan dibayar. Itu saja tagline-nya. Saya lihat, oh kalau sudah daftar sekian ya sudah saya daftar. Dan saat itu hanya pegang uang, anggaplah uangnya orang rumah ya, pinjaman. Tidak besar sih, tapi cukup untuk ketika saya daftar itu langsung 6. Saya nggak berpikir panjang saat itu, akhirnya saya daftar. Dan saya langsung daftarkan juga teman saya, mengajak bahasanya. Bahkan saya nggak akan tahu ini etapnya seperti apa. Belum dapat informasi Belum dapat informasi detail, apapun ya langsung. Yang penting saya punya kawan sama nasibnya dengan saya, ya udah saya daftarkan, nanti prosesnya di rumah gitu aja. Semudah itu pikiran saya. Saya daftarkan langsung 5 orang di saya. Ya sudah berjalan, saya dapat jumlah rokoknya sesuai dengan kondisi yang dipaketkan saat itu hampir 12 slop karena untuk 6 orang ya termasuk saya. Bahkan saya juga harus beli lagi, ada 2 produk pendamping saat itu kan, ada selain CK ini juga ada yang lain ya. Artinya itu aja proses mengalir. Begitu saya baru pulang ke rumah, ternyata produk ini saya tawarkan ke tetangga. Yang namanya pemahaman saya, tidak ada pikiran saya ini adalah saya akan menjadi seorang sales. Salesnya sebuah produk, artinya pikiran saya rokok ya sebuah kondisi yang harus dijual. Wajar karena saya tidak pernah berawal dari dunia networking. Satu kali pun tidak pernah. Sama lah, belum pernah punya pengalaman. Tidak ada. Jadi kok ini cocok di mulut kawan-kawan saya, cocok, beli, habis balik lagi besoknya. Habisnya pun sangat fantastis, malam itu juga habis gitu. Waktu itu ngambilnya ke Malang, di kota Malang. Rumah waktu saya kan berjarak kalau PP itu ya hampir 171 kilo kan. Jauh juga ya? Jauh juga gitu loh. Dan saya pasti ke sana kemari setelah masa fase saya jatuh itu naik motor ke sana kemari kan. Katanya ya, kan? BMW. Ya. Saya juluki motor saya itu BMW. Bebek merah warnanya Pak Sarif. Salam tahu aja. Bebek merah warnanya ya salah satu merek produk sepeda yang saya cintai ya. Karena tinggal itulah aset saya satu-satunya, itulah kaki saya kemanapun saya melangkah. Proses berjalan satu persatu. Memang tidak ada sesuatu yang instan. Yang penting jarak antara Malang dan rumah saya hampir kurang lebih ya 171 kilo kalau PP. Saya tidak merasakan itu berat. Walaupun sebenarnya saya boleh katakan itu tidak setiap orang berpikir itu mudah. Tapi kan pikiran saya posisi nganggur. Oh iya. Saya merasakan ketika jatuh 27 Juli sampai saya kenal ini 23 September. Saat nganggur pun saya tetap mengkonsumsi atau melakukan kebiasaan saya. Ini kan kebiasaan yang dilakukan oleh Umar Faruk pribadi, mungkin Mas Arif juga merokok kan lama kan? Dan kita tidak pernah berpikir, saya berpikir Umar Faruk berpikir bahwa saya bisnis atau mencari duit saat itu adalah saya bekerja di sebuah perusahaan di company, pamit sama istri jam 7 pagi berangkat, jam 4 sore pulang, dapat salary, dan saya kemudian ya sudah salary itu mau saya belikan produk, mau belikan rokok dan macam-macam. Itu saya anggap bisnis saya. Tapi yang saya konsumsi atau kita lihat anggaplah rokok ini, kita nggak pernah berpikir itu adalah sebuah bisnis karena memang tidak ada edukasi ataupun ide-ide yang muncul saat itu. Lah menariknya kan di situ. Ini ada rokok yang membawa potensi sebuah kondisi gratis dibayar. Itu saya ingat-ingat betul. Perkara gratis dan dibayar itu prosesnya enggak tahu saya nanti jungkir baliknya seperti apa. Itu saya lakukan. Etapnya, konven saya lakukan. Sistem sesuai harapan manajemen saya lakukan. Saya tidak pernah berpikir ini akan apa. Itu nanti dulu. Yang penting saya lakukan terus. Saya roll over terus kegiatannya. Roll over. Mau jatuh bangun modal terus. Karena apa? Ada yang laku. Kecuali saat saya bawa produk 12 lot itu habis di saya terus. Ternyata satu hari malam itu habis. Ini kan sebuah hal yang menggelitik karena saya juga nggak pernah punya basic apapun, apalagi menjual produk yang namanya rokok. Apalagi brand baru ya nggak ya, belum dikenal masyarakat gitu ya. Saya tergelitik karena produknya tadi sudah dijelaskan di awalnya bahwa ini produk berbasis rempah, non kimia dan macam-macam. Tapi yang menggelitik kan karena ada konsep bisnis di mana produk ini hanya dengan nomor rokok kita dapat sebuah kondisi finansial dalam hal ini. Ini kan menarik Mas Arif, tidak ada dalam kamus kehidupan saya, peradaban hidup masyarakat. Nah itu saja pikiran saya. Proses berjalan, saya harus mondar-mandir ke Malang itu etape di 23 September. Masih ingat betul saya, Mas, sampai sekitar Desember. Akhirnya Ibu CEO saat itu kan masih fokus di Malang. Akhirnya beliau menawarkan saya untuk menjadi salah satu stok. Karena member banyak, akan mungkin dalam 1 bulan itu di minggu pertama saja saya hampir 40 orang yang daftar. Kemudian dalam waktu 2 bulanan itu 400 sekian, sehingga persis pada tanggal 29 Desember 2015 saya menjadi gede bahasanya di sistem ini ya. Itu saya langsung ikut meet up di akhir tahun di 2015
member sudah sekitar 479, 459 sekitar itulah. Dan saat itu juga saya kaget ketika jagongan ketemu dengan bapak-bapak sepuh, karena gede-gede yang lama ya, dan saya tidak berpikir bisnis ini akan seperti apa, mengalir begitu saja dengan upline saya yang luar biasa. Artinya orang yang secara tidak langsung menyebabkan saya kenal ini, beliau luar biasa. Tetap saya berbangga pada beliau. Doa saya beliau juga semoga panjang umur kan itu ya, Amin, amin. sehat-sehat selalu. Akhirnya prosesnya saya menjadi kedai tepatnya di Desember tanggal 21 2015. Ingat juga ya. Sangat ingat proses jalannya. Berjalan durasi waktu sehingga kemudian etape demi etape. Artinya begini Mas Ari. Tidak ada kemulusan yang saya alami, tapi juga tidak ada sebuah kesulitan yang harus kita anggap itu sulit. Justru di dalam kesulitan itu saya harus mencari bagaimana biar tidak sulit, karena saya sudah tahu tujuan awal, rokok akan gratis by system. Tapi karena yang saya kerjakan campur antara konvennya saya lakukan, sistemnya saya lakukan, saya jadi saat itu mencari pola yang pas. Karena tidak ada satupun orang di Indonesia yang akan berpikir ini cara yang pas begini saat itu nggak ada mentor. Betul. Kami tidak ada kondisi yang mendampingi. Anggaplah trainer kami. Yang penting saya bermodal satu buku-buku 1 lembar lagi kertas ya. Ya, waktu itu. Kalau sekarang sudah dengan dimensi yang sangat elegan, sudah lux lah semuanya, wah itu mestinya lebih ya. Ya sudah berjalan 1 tahun pertama, jungkir baliknya saya jalani etape demi etape ya. Sampai sekitar kalau boleh saya katakan ya di 2017 lah sedikit pintunya terkuak. Oh inikah yang dinamakan networking, bisnis penjualan langsung itu apa. Awalnya saya tidak berani merumuskan apapun, yang penting saya bergerak. Karena dengan bergerak itu pikiran saya harus mencari ilmu learning by doing kalau boleh saya katakan. LBD ya, learning by doing. Terus apa selamanya saya akan PB Malang Pandaan kayak gitu lama ya, kalau Pandaan mesti naik lagi ke tempat wisata saya kan. Ya itu proses yang harus saya alami. Artinya hampir 2 tahun saya harus jungkir balik antara memegang ini sistem, ini non sistem, sejalan barengan. Dua-duanya berbarengan. Tetapi tetap yang tidak bersistem pun artinya secara konven pun tujuannya adalah ke sistem. Karena saya tidak akan menghentikan waktu emang. Ketika Tuhan kasih kesempatan, kalau kita bisa melakukan dengan cara yang tidak lazim, ternyata mendapatkan hasil yang lazim pun harus kita lakukan. Tujuannya ke hasil, dalam artian tidak lazim kan konvennya itu, karena cara yang berbeda ini. Dan saya katakan ini ide gila ini. Bahkan saat itu saya pikir siapa yang bikin konsep ini. Pikiran saya sederhana, manajemen daripada perusahaan inilah yang saya anggap sebagai kreator ya, konseptor. Tapi saya memahami butuh aplikator. Aplikatornya tentunya hanya para perokok. Hanya merokok itu sudah menjadi aplikator. Menarik. Memang tidak mudah seperti saya ucapkan. Saya juga tidak bisa berkata seperti ini kalau tidak ada proses yang saya lakukan. Semua orang akan mengatakan itu. Tapi akhirnya satu kesimpulan, ini bisnis gila. Ini mudah. Tinggal bagaimana ini sulit kata orang kita buat mudah. Tinggal ini bagaimana saya sudah mengatakan ini mudah bagi saya ya. Tapi bagaimana ini juga mudah bagi orang lain. Ada proses lah. Di era 2017, selama 2017 gitulah fase saya betul-betul mulai kepingin lebih serius. Sehingga angka-angkanya yang ada di tabel itu kayak masuk di sini. Sampai hari ini hafal betul. Di-scan itu. Kayak gitu. Nggak ada yang berubah bisnis ini. Serius, nggak ada yang berubah. Tapi perkara teman-teman di sana itulah tugas kita. Karena ini panggilan hati Pak sekarang. Sudah lagi bukan masalah, saya ngerti, saya paham, saya paling itu tidak ada. Tapi saya pingin kebiasaan saya Pak dalam bisnis itu selalu pingin menjadi breakthrough maker. Apa yang orang lain tidak mampu lakukan, saya harus bisa lakukan dari dulu di basic perusahaan saya. Dan ini terlepas dengan kondisi keterbatasan yang saya miliki. Mohon maaf, tidak langsung dengan kondisi sekarang. Betul-betul dalam keterpurukan. Kalau dengan orang yang sekarang kan banyak orang sudah sukses di bisnis, terus ketemu CK wajar. Tapi dengan kondisi-kondisi yang betul-betul down, di bawah garis kemiskinan kalau boleh dikatakan. Tapi saya bukan di garisnya lagi Mas Arif, saya pas garisnya, berarti pas miskin banget gitu. Banget. Saya akan selalu gitu di kita sehari-hari. Nah itulah etape-etape yang saya lakukan, sehingga saya tidak pernah berhenti melakukan, terus roll over apa yang saya lakukan sampai sekarang. Saya tidak mengatakan ini selesai. Tapi ternyata yang saya lakukan imbas sistemnya itu yang kita inginkan kan tidak. Jadi itu proses saya kenal JK sebenarnya tidak langsung dengan sebuah kondisi perencanaan yang matang, tidak ada.
Rata-rata semua tidak ada yang berencana ini akan seperti ini. Tidak ada cita-cita saat saya sekolah mungkin sampai kuliah ya di akademisi saya harus melakukan ini. Tapi ternyata ini adalah faedah yang luar biasa. Manfaatnya saya bisa mengenal semua teman saya dari segala lapisan elemen masyarakat. Ya. Semua bisa kenal saya, mau yang dari teman SD, SMP, SMA, teman S1, teman yang sudah di S2, teman-teman di S3, bahkan mungkin di kelas profesor, di relasi-relasi saya bisa kenal. Kalau kita bicara dari sisi akademisi, dari setiap masyarakat, mau dari petani, mau dari penjahit, yang bukan penjahatnya ya Pak ya, penjahit sampai penjahat bahasanya, guyonannya gitu. Artinya dari preman semua bisa kita akomodir bersatu. Ini medianya. Asik. Betul. Jadi saya melihat ini mengangkat dari sisi dimensi yang ini gila, ide gila. Tinggal kita mau kreator ini seperti apa. Ternyata personnya lah yang menjadi penentu. Gitu. Artinya Pak Farouk ketika menjalankan bisnis EK ini artinya kan gini, dalam menjalankan satu usaha itu kan pasti perusahaan kan membuat beberapa koridor entah itu regulasi atau aturan. Mungkin dari pengalaman Pak Farouk sendiri sebelum bergabung di CK dan berkecimpung basah di sini kan mungkin ada mungkin perusahaan yang dulu pernah Pak Farouk ampuh gitu ada batasan-batasan harus ada. Nah di CK sendiri dengan kondisi saat itu 2015 bulan September 23 September sampai detik ini dari sisi ini aja lah, sisi regulasi perusahaan CK itu PT Catur Kencana itu menurut Pak Farouk gimana? Artinya aturan-aturan ataupun koridor yang diberikan kepada mitra itu apakah memberatkan atau apakah standar atau apakah terlalu mudah di kacamata Pak Farouk? Iya. Yang namanya perusahaan itu kan sebetulnya punya namanya political will kalau boleh dikatakan. Pasti ada maksud tujuan politik ekonominya artinya juga tidak terlepas dari tujuan atau visi dan misi perusahaan itu. Dari awal sampai sekarang regulasi manajemen itu yang dasar tidak ada yang berubah. Saya tahu itu. Saya anggap tidak ada yang berubah yang signifikan. Cuma kalaupun berubah itu adalah inovasi atau penyempurnaan dari yang sebelumnya ada. Justru yang terjadi perubahannya adalah penambahan lebih sempurna dari kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi sebenarnya secara tata rumah tangga bisnis dasarnya tidak ada satu pun yang berubah. Kalau penyempurnaan atau saya anggap bisnis ini tidak mati, tidak statis, tapi dinamis terus. Dan ini saya senang sampai sekarang. Bahkan saya tunggu kondisi-kondisi apapun. Dan tapi yang penting mau ada perubahan atau enggak, kunci dasarnya sudah ketemu kok. Makanya itu saya ingin ngajak teman-teman, ayolah kita cari bareng-bareng kuncinya. Udah ketemu kok kuncinya. Artinya secara ini Pak Farouk, kalau saya melihat saya kan kepo dengan Pak Farouk sebenarnya. Di CK berapa Pak Farouk? 5 digit lah. 5 apa 4? 4 dan 5 lah. 4 dan 5 artinya kan dari perjalanan itu kan saat ini sampai detik ini ini di hari ini, di tahun ini saya melihat jaringan Pak Farouk sudah ada berapa? 40.000 kurang. 40.000 kurang Dan itu enggak kenal semua pasti. Waduh, enggak kenal semua Bikunisasi. Enggak kenal jaringannya. Terus juga jaringan stokisnya juga di mana-mana Orang kalau melihat sekarang kan enak Pak Farouk tinggal ongkang-ongkang duduk itu merokok aja dapat duit anggaplah gitu Tapi kan ada proses yang dilalui. Kan suka duka tuh pasti ada pengalaman. Dulu sempat saya mendengar informasi dan saya mungkin teman-teman saya menyaksikan kiprah beliau dulu di awal-awal 2015. Beliau dengan BMW-nya itu tadi order 3 karton 2 karton di belakang, 3 bannya di depan sini, dada saya, terus sini megang satu sini, megang satu sini, tas kresek sempat jatuh juga. 4 kali kecelakaan. 4 kali kecelakaan, lalu dengan semangat beliau akhirnya jaringan tumbuh di mana-mana. Itu artinya kan ada suka dan duka Nah, artinya perlu yang kita ambil hikmahnya adalah semangat Pak Farouk dalam membagi kebaikan informasi itu tadi. Mungkin ada pengalaman mungkin yang bisa di-sharekan pada rekan-rekan kelaber nih Pak Farouk terkait perjalanan Pak Farouk dari status kelaber biasa naik menjadi stokis gede sampai detik ini menjadi bintang 5 Ada prestasi bintang dan ini bintang 5 beliau alhamdulillah. Dan mungkin ada apa Pak? Bukan keluh kesah artinya pengalaman yang pahit maupun manis itu yang bisa di-sharekan kepada rekan-rekan yang ingin menuju kepada etapenya Pak Farouk itu tadi. Selama ini saya selalu mengingat kondisi kepahitan. Karena kepahitan itu yang akan saya ubah menjadi sebuah motivasi buat teman-teman. Memang tidak ada sesuatu yang jatuh dari langit proses-proses panjang tadi. Harapan saya adalah
jangan pernah berputus asa ketika kuncinya belum ketemu. Terus Kunci dasar- looking, ya, terus apa ibaratnya action bahasanya ya. Ya. Actionnya, tapi jangan action asal action, tapi juga didasari ilmu. Karena sebagai orang muslim kebetulan kita harus saya ingatkan ke teman-teman, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, kan gitu Pak Arif, kan begitu ya. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi lah. Nabi kita sudah memberikan sebuah pesan, urusan dunia pun harus kita kerjakan dengan pakai ilmu, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan dua-duanya, kan gitu ya. Betul. Ya. Sehingga kemudian saya kutip di dalam sebuah kitab kita ya, kitab di Tiduratul Nasihin, kalau Mas Arif kan kita lihat juga basicnya pesantren ya. Tidurnya orang alim, orang berilmu itu jauh lebih utama, lebih baik dibandingkan ibadahnya orang tidak alim atau tidak berilmu. Ya. Itu saya interpretasikan, iya ya, banyak kawan kita mengaku anggota CK, sudah tahun berapa gabung, udah ID sekian, tapi karena beliau tidak pakai man aradatunya fa'alaihi bi ilmi, maka akhirnya kesia-siaan kita lihat di mana-mana. Ya memang kita, itulah tugas berat kita. Banyak member, tapi kualitas. Nah, tetapi kita tidak mengatakan itu salah. Mari proses yang salah itu tetap kita lakukan perbaikan. Tugas siapa? Tugas semua. Di lini siapa? Lini manapun. Klaber ya harus tahu ilmunya, gede harus tahu guna dan manfaatnya. Begitupun yang bintang, begitupun pasti manajemen atau regulasi kan memberikan hal-hal yang baik untuk memberikan arahan atau kompas daripada bisnis ini, kan begitu Mas. Ya, betul. Artinya kan memang di kita kan tidak ada sistem atasan bawahan ya. Kita kan kemitraan ya. Kita ibu ya, independent business owner yang ini dikerjakan secara benar Mas Ari. Ya kan, artinya bisnis edukasi, delegasi itu tadi ya. Artinya kita menularkan kebaikan kepada orang lain supaya harapannya orang itu juga mengaplikasi, kan begitu. Karena kalau kita menggunakan egosentris kita ya, egosentris lalu juga kita keras hati, keras kepala, kan tidak bisa jalan juga. Karena seperti kemarin saya ngobrol dengan Pak Dani ya, itu kan tidak bisa ini dibawa dengan keegoan kita, karena yang kita hadapi itu kan karakternya masing-masing, ya kan. Apalagi Pak Faruk dengan 40.000 sekian, ya walaupun saya jamin tidak kenal semua ya, tapi pondasi di awal dalam penentuan penentuan langkah awal kan harus menentukan siapa sosoknya nih, ya kan. Bisa jadi yang kita anggap orang itu bisa berjalan ternyata tidak berjalan. Yang kita anggap biasa aja ternyata malah berjalan. Nah itu kan memang penyeleksian itu bagaimana menurut kacamata Pak Faruk? Saya selalu pakai tolok ukurnya begini Mas Arif selama ini. Mutiara itu tidak pernah akan kita temukan di dasar. Sedap. Itu kata-kata yang selalu saya dengarkan karena saya banyak berkomunikasi dengan orang. Dari filosofi kata-kata itu menjadi sebuah kata-kata yang saya pegang sebagai motivasi saya. Iya ya, kalau mutiara ada di permukaan semua orang akan ya seperti memudahkan bisnis itu. Tapi ternyata mutiara selama ini selalu ada di kedalaman. Betul, harus digali dulu. Di bisnis ini ternyata kita nggak usah berpikir mutiaranya akan ketemu di dasar, tapi etapenya silakan lakukan di dasar. Dan sebenarnya itu sudah saya ketahui kata kuncinya di awal 2017. Cuma saya baru mempublish melakukan actionnya ya di pertengahan, sehingga kemudian kalau nggak salah saya di bintang 5 ya kalau di sistem ini, saya itu di bulan akhir tahun 2017 kalau nggak salah jadi bintang 5 pertama kali ya. Ya pertama kali, walaupun bukan peraih bintang pertama ya. Iya, bintang pertamanya malah kena saudara kita di Ponorogo ya, bintang satu. Dan jenengan sempat dikelabui ya waktu itu ya. Ya banyak sekali. Tapi ya artinya saat itu masih belum totalitas. Ya. Tapi setelah totalitas ya tidak apa-apa. Sesuatu yang sudah terjadi ya sudah kan begitu kan. Betul. Wajar lah kita melakukan segala sesuatunya ya sudah ikhlas. Tapi yang terjadi sekarang harus ngapain? Ya itu tadi Pak Arif. Mutiara tidak akan pernah kita temukan di dasar, pasti kedalaman. Kalau susunannya terus kita lakukan, nanti hidup semua ini. Zombie ini. Saya pernah mengatakan member yang tidak aktif adalah zombie. Iya. Tapi ternyata setelah 2 tahun ke atas yang kita lakukan tidak sia-sia. Ini malah berseberangan dengan bisnis saya yang lama. Yang lama itu selalu mencari, tapi yang melakukan panennya kan pihak lain. Kalau ini apapun yang kita lakukan hari ini manfaatnya sepanjang hari sampai kapanpun. Itu kata kuncinya. Saya. Oke, tadi kan Pak Faruk sudah mencapai pada titik orang anggaplah itu bisa dibilang titik puncak ya, katanya ya. Tapi kan dalam perjalanan nih 6 tahun ya, hampir 6 tahun ya, besok September kan 6 tahun nih, sudah mempunyai jaringan sebanyak itu, terus menelurkan kedai juga sebanyak itu. Otomatis kan
secara pribadi Pak Farouk pasti punya dong tips secara jitu, strategi seperti apa yang mungkin bisa di-sharekan kepada rekan-rekan klub RCK kita, supaya anggaplah kalau cocok bisa diambil gitu ya, karena setiap karakter daerah mesti beda-beda ya, daerah maupun person itu beda-beda. Tapi dengan pencapaian saat ini yang anggaplah orang melihat Pak Farouk sudah mencapai pada titik tertentu yang itu yang diidam-idamkan banyak orang di komunitas kita ya. Nah, apa namanya tadi, strategi cara penyampaian ya kan, terlalu juga memaintenance-nya seperti apa dengan jalur yang sebanyak itu apa mungkin, atau bisa dibilang presentasi yang asik untuk Pak Farouk itu seperti apa sih ya kan, dari mungkin sisi anggaplah saya ini calon clubber nih, ketika memprospek saya itu bagaimana sih supaya saya yang awam tentang rokok rempah, saya yang awam tentang dunia networking itu bisa tertarik untuk bergabung dan juga menjalankan. Nah itu seperti apa yang Pak Farouk alami? Betul, tentu semua orang tidak pernah menginginkan bisnis itu kan tidak efisiensi, tidak efektif ya Mas Arif ya. Ya. Selalu saya mengatakan kita tidak akan pernah tahu siapa atau calon member yang mana yang akan pasti punya prospecting, tapi disitulah kejelian kita. Tentu di sini titik kuncinya adalah jam terbang. Oke. Kalau semakin terus kita lakukan, kita akan punya semacam talenta ya, kalau kita katakan talenta atau mungkin ya itulah insting, intuisi lebih mendekati ke intuisi. Hanya orang ini akan bisa kita jadikan calon leadernya dalam waktu seperti apa, durasi waktunya juga harus kita bisa estimasikan. Ini akan bisa kita kadang-kadang atau kita publish nantinya menjadi kedainya di daerah ini siapa. Itu nanti berhubungan dengan yaitu di jam terbang yang kita miliki. Kalau strategi asik memang tergantung pola setiap orang, selalu tidak akan pernah sama. Tetapi selama ini yang paling mendekati di saya, selama ini saya lakukan, insya Allah ini menjadi habit saya terus menerus. Ketika saya di awal ketemu orang merokok dengan merek apapun, saya tidak akan pernah menghiraukan masalah rokoknya. Karena justru di situ adalah bahan baku kita. Ya. Kita tidak akan mengatakan perokok itu adalah kompetitor kita. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman kita, mereka adalah teman senasib kita. Sama dengan ketika saya belum memahami konsep sistem bisnis ini. Kata kuncinya kan selalu saya ulang-ulang ke teman-teman masyarakat atau siapapun, terlepas yang sekarang sudah tergabung atau belum atau akan berproses menjadi member, bahwasanya tidak ada satupun orang berpikiran rokok itu akan ada sesuatu di baliknya. Ya. Tapi ternyata di konsep JK Manajemen yang bikin sebuah konstruksi bangunan bisnisnya, di mana produknya adalah adalah kegiatan konsumtif harian, konsumsi harian. Artinya konsumerisme good yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan sangat lama dan dilakukan oleh siapapun dari segala elemen masyarakat. Apalagi Indonesia menempati ranking yang menurut saya fantastis kalau dalam urusan konsumsi rokok. Dan terjadi dalam level apapun. Petani merokok banyak, buruh tani ya, terus kemudian tukang bangunan, profesi pengajar sekalipun, dalam profesi apapun semua pasti perokok itu tidak mengenal profesi. Bahkan sampai public figure ya. Public figure sekalipun, artinya semua dimensi termasuki Mas Arif. Ya itu tadi kembali pada pola pikir bahwasanya Allah ini bukan bisnis, Allah ini hanya sebuah rokok. Ngapain saya pikirkan itu? Tapi ketika kita mampu menyentuh, nah kata kuncinya kita mampu menyelami atau memberikan edukasi, karena bisnis kita basisnya adalah edukasi Pak. Nah itu ya. Tetap produknya itu media, produk fisiknya, tapi bisnis kita adalah ada yang gak kelihatan, non fisiknya. Itulah bisnis edukasi, artinya bisnis bersistemnya. Sistem otomatis cara pendekatannya macam-macam. Ya. Tapi memang kita harus kuasai. Sistem kita jelas penjualannya secara konsep penjualan langsung. Ya kita harus kuasai apa itu konsep penjualan langsung. Sementara media yang lain atau produk-produk yang lain pakai konsep penjualan tidak langsung. Nah kita harus dengan fair bisa memaparkan itu. Sehingga apa? Kita bisa menyajikan semuanya. Kita memberikan sebuah publish, sebuah edukasi. Tapi masalah pilihan tetap monggo. Karena masyarakat bisa menilai. Masalah nanti gabung itu adalah masalah waktu bagi saya. Saya tidak pernah menekankan you harus join hari ini, tidak. Tapi saya selalu melakukan sebanyak mungkin pada siapapun. Itu kalau masalah bicara teknik di awal pendekatannya. Kalau strategi asiknya memang saya selalu ketika ada orang yang ketemu saya, merek rokoknya apa, tentu saya suruh bukan.
saya ajari, bukan saya ajari, seperti yang saya ketahui selalu di situ ada kata-kata kode ya, ada SKT, ada SKM jenis rokok itu ya, dan ada angka-angka di bawahnya. Kalau tahunnya itu berarti itu tahun penerbitan cukai. Pengenalan produk ya. Hal yang dasar ternyata itu tidak satupun masyarakat menyentuh ke sana. Tapi ketika itu kita sentuh, ternyata 90% tertarik dari situ. Dan itu saya lakukan berulang-ulang. Sebelum masuk ke etape masuki fase edukasi. Ya. Baik edukasi secara sistem yang diharapkan oleh CK Manajemen itu sendiri kan gitu. Saya selalu buka dari merek rokok apapun. Ada tahun, ada kode, jenis rokoknya apa, rokok kretek apa, rokok putihan, terus kodenya di situ apa, ada angka rupiah di situ, ada per batang, artinya saya edukasi lanjutan. Itu dulu ternyata menarik. Oke, ya. Ternyata ya setelah kita telaah lebih jauh, 3 variabel yang ada pada sebuah harga rokok itu hanya dipecah menjadi 3 bagian. Saya boleh katakan itu 3P Pak Arif. 3P itu saya dengung-dengungkan terus, kata kuncinya 3P yang kalau saya lakukan. Apa itu, Pak? Ternyata misalkan harga rokok apapun mereknya ya, katakanlah 30.000 harganya di pasaran. Berarti kita bagi 3, 10 ribuan. 10 ribunya masuk P yang pertama. P pertama adalah jelas pemerintah kita, karena sebagai berhubungan dengan pengatur regulasi cukai. Harus seperti itu. 10.000 kedua masuk kepada P yang kedua, yaitu pabrikan itu sendiri. P yang ketiga adalah 10 ribunya berarti masuk ke publikasi. Lah ini kan gila menurut saya. Publikasi, nah lainnya kan sponsor atau iklan itu ternyata ya dari kegiatan konsumtif kita beli, transaksional harian kita. Ya. Loh, berarti inilah yang ternyata dijadikan landasan oleh perusahaan PT CK Manajemen atau dari perusahaan yang saya geluti ini untuk konsep bisnisnya. Menarik sekali, ternyata itu berasal dari anggaran yang kita lakukan, transaksional kita, dan itulah yang dikembalikan sehingga sistem ini tercipta. Itu kata kunci yang menurut masyarakat hanya bisa dinalar, mudah sekali. 3P tadi, rokok harga 12.000 bagi 3 ya berarti 4.000, 4.000, 4.000. Ya. Terlepas nanti ada hitungan lanjutan. Ya. Ada variabel yang menyebabkan harga dalam satu bungkus rokok sekian, itu penyebabnya ada 5 variabel, bla bla bla. Itu nanti kita sampaikan di etape lanjutan ya Pak Arif ya. Sekarang karena akan makan waktu gitu loh. Yang penting saya sekarang bisa ketemu jenengan gitu aja. Oke. Masalah strategi memang sampai hari ini Pak Arif, sesuai dengan pengalaman saya, akhirnya tempat kami juga saya sendiri menyiapkan sebuah tempat untuk mengedukasi bahasanya, menampung siapapun yang datang ke rumah, mau dari inline bahasa kita, atau mungkin dari cross atau siapapun cross line, atau mungkin dari upline yang mungkin belum memahami misalkan, tapi nggak mungkin lah ya mereka silahkan itu kepentingannya, karena kita ibu yang mau datang ke rumah monggo, ataupun down line di atas saya maupun di down di jalur saya terbuka 24,5 jam Pak. Saya 24,5 jam ya untuk bikin kopi dan macam-macam gitu ya. Terbuka asal janjian dulu. Ada tempatnya, ada ruangnya, produk sendiri dan macam-macam. Tapi sesekali memang saya harus keluar kota. Itulah jiwa saya. Capek akan terbayar dengan kondisi niatan kita, Pak. Iya pasti. Tidak ada kata istilah bisnis itu simsalabim turun dari langit. Tidak ada capek atau ada kegiatan yang harus dilakukan. Tetap harus berproses ya. Proses. Dan sampai hari ini saya mengatakan ini masih belum. Aku masih lari-lari kecil. Oh gitu? Betul. Dengan pencapaian saat ini? Betul. Saya merasa aduh ini jauh dari harapan saya. Oke. Ini karena saya punya takaran atau parameternya mungkin saya ya. Tapi parameter saya adalah bagaimana tim saya, teman-teman saya, atau mungkin teman Klaber CK se-Indonesia, siapapun mereka, sukses semua. Itu adalah doa saya tiap hari. Amin. Di 5 waktu saya itu saya nggak intinya doakan mereka. Klaber CK, DCK, ya termasuk manajemen itu sendiri maupun pabrik kita sendiri. Itu tidak henti-hentinya. Pikiran saya adalah sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, tapi tanpa harus ada pamrih. Insya Allah akan menjadi sebuah doa kembali kepada kemudahan-kemudahan kita. Dulu mungkin 3 tahun pertama atau 2 tahun pertama ya kesulitan, tapi kesulitan itu nggak saya anggap sulit, tapi ini menantang. Terus sekarang adalah proses pencapaiannya adalah harus membentuk karakter baru di wilayah yang seluas negara kita, tapi tentu harus diawali dari daerah sedekat kita atau sedekat mungkin dari pasti. Sehingga hampir kurang lebih ya kalau bisa katakan per era Agustus 2020 sampai sekarang sampai banyak sering di rumah. Oh gitu. Karena ya samping sesekali 1-2 hari keluar kota tapi balik. Kalau dulu kan enggak pernah bisa camping di luaran sana 16 hari 10 hari. Tapi tentu itu adalah fase saya. Tapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang benar. Tapi daripada tidak ada sebuah breakthrough maker tadi, semua kegiatan apapun teman-teman Klaber CK se-Indonesia semua benar. Yang salah adalah tidak melakukan sesuatu apapun.
Begitu rekan-rekan. Itu Pak Ya Arif. oke, memang istilah upline downline itu sangat menarik ya. Menarik betul. Kalau downline itu kita bina ya. Ya, betul. Kalau downline Downline, oh beda soal Mas Arif. kita bini ya. Oke Pak Faruk, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya kepada rekan-rekan kita yang menonton acara Betul. ini ya. Mungkin Iya, dari Pak iya. Faruk tadi kan menyampaikan pengalaman yang luar biasa, walaupun tidak bisa dikupas dalam satu waktu ya. Betul. Dan nanti insya Allah ada etapa-etapa selanjutnya ya. Mungkin dari sisi Pak Faruk nih, pengalaman jenengan selama hampir 6 tahun ini ya, pasti kan punya apa ya, motivasi ya. Iya. Karena upline sesungguhnya kita adalah keluarga kita ya. Betul. Gitu ya. Artinya dalam maintenance clubber yang qualified misalnya, menurut kacamata jenengan ya, itu seperti apa sih? Anggaplah dari sekian ribu tadi itu kan mesti ada lah beberapa yang Iya, jenengan pegang ya. Iya. Itu seperti apa? Lalu mungkin maintenance yang ideal menurut Pak Faruk gitu ya. Nanti kan bisa jadi itu kan lintas daerah ya, nggak mesti di satu tempat ya, bisa di seberang provinsi Betul. atau Iya. daerah mana itu. Iya. Cara maintenance yang menurut Pak Faruk itu lebih efisien. Karena gini, offline itu penting, Betul. ya kan? Karena ruh kita kan silaturahim ya, ketemu Ya, langsung. betul. Kadang kan karena kondisi seperti ini ya, pandemi, terus juga jarak dan lain kan biasanya offline dan kita bikin grup-grup kecil gitu ya. Tapi kan tidak optimal. Nah itu bagaimana Pak untuk tetap stabil? Saya lihat soalnya jaringan Pak Faruk stabil ini. Artinya dari apa yang saya katakan kembali lagi pada individunya nggih Mas Arif. Khairunas anfa'un linnas, itu yang selalu saya pegang di awal sebelum melakukan kegiatan ini. Ya semakin banyak yang kita beri, memberi, misalkan kembali pada Ya, ya. ada yang ngasih ya. Bukan terima kasih, terus kita nggak beri lagi. Ya. Berarti kita kasih sebanyak mungkin apa yang kita mampu. Kita anfa'un linnas dalam artian ilmu kita atau yang kita pahami dulu, atau mungkin kelebihan kita atau apa dari sisi baik wujud materi ataupun tidak, itu monggo aplikasinya. Setelah kita kasih pasti insya Allah pasti akan menerima. Kata kuncinya yang perlu dijadikan titik poinnya adalah balik lagi pada tadi, tidak semua member harus kita lakukan sebuah hal yang sama. Ketika di sebuah wilayah baru gitu, ketika saya mengerjakan wilayah baru, maka di pikiran saya adalah di situ harus ada sekelompok orang yang mengkonsumsi produk ini sesuai dengan harapan sistem, segera lakukan proses lanjutan, harus ada menjadi stok. Ya. Stok atau kedai itu kan sebagai akibat. Ya, ya, Itu sebetulnya tidak ada cita-cita saya. Bukan tujuan ya. Oh iya, bukan tujuan, tapi media. Itu playmaker banget kedai itu kalau paham. Sayanya kan saya tidak mengatakan kedai-kedai Nusantara ini masih belum mampu kan. Cuma playmakernya sebatas apa? Bermain dengan siapa, berhadapan dengan siapa, itu tentu balik lagi jam terbangnya seperti apa. Tapi juga kadang-kala walaupun sudah gabung lebih dulu, belum tentu menjadi tolok ukur akan cara pemahamannya juga sama. Ya harapan saya teman-teman juga terus membuka diri, mengupgrade diri, mau mengejawantahkan diri, meleburkan diri, dan tidak sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan orang yang sukses secara sistem. Sukses secara sistem kan itu tolok ukur Pak. Ya, tolak Kalau ukur. sukses secara selling, sukses secara mungkin produk yang dipegang dengan konvennya dan macam-macam, itu kan bukan tujuan utama kita sama sekali. Sementara cara memperoleh kesuksesan kan walaupun angka itu salah satu orang ada mengatakan angkanya Pak Faruk segitu fantastis menurut teman-teman, tapi sebenarnya belum apa-apa Pak. Itu hanya proses membuka pintu halaman terbuka ini, belum masuk ke ruang tamu, belum masuk ke ruang-ruangan tengah, kamar dan macam-macam. Maka tadi Ini nyebutnya masih- lari-lari kecil tadi ya. ya masih lari-lari kecil gitu. Belum sampai sprint ya. Kalau capek mungkin saya opname udah kemarin Pak. Ya sudah opnam juga kan. Ya itu kan kemarin. sebagai bagian dari Efek konsekuensi dari itu tadi. tubuh harus diistirahatkan. Ya. Nah, memilih teman atau memilih calon yang akan jadikan leader itu kata kunci yang betul, dan di situ dibutuhkan sering konsultasi dengan upline, karena kita harus bersyukur. Tapi kalau upline di atasnya pas berkomunikasinya nggak nyaman, bukan berarti nggak nyaman, nggak connect, ya cari lagi atau siapapun, atau bolehlah dengan saya, bukan berarti menantang, silahkan, karena saya selalu membuka diri. Besarnya komunitas ini berarti besarnya perusahaan kita bersama-sama. Ya. Sense of belong ini ayo kita kuati. Ya. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang Umar Faruk pribadi sendiri miliki. Ini adalah kekuatan semuanya. Saya bisa tahu ini ada proses. Berarti saya harus berterima kasih pada Allah yang pertama, karena Allah tunjukkan dari proses saya jatuh di 2015 hanya ketemu perusahaan ini, dan saya akan cocok gitu ya. Terus ketemu dengan pelaku-pelakunya, ketemu dengan manajemennya, dan bagi saya Clubber JK adalah keluarga. Terlepas kesempurnaan itu tidak ada pada saya. Betul ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi pinginnya saya sih Pak Arif, ya saya ada di wilayah A, B, C, D semua. Tapi ternyata kan ayolah
delegasinya jalan di mana-mana kan begitu. Iya. Itu Pak Arif, jadi memang harus memilih profil seseorang itu harus jadi tolok ukur awal. Ya. Delegasi biar jalan gitu. Ya. Itu aja sebenarnya. Ya memang tidak cukup waktu ya untuk ngobrol ya dengan beliau ini, memang harus banyak waktu yang diluangkan karena sangat banyak informasi dan ilmu yang bisa kita serap kepada beliau ini. Tapi karena memang ini program yang baru rilis juga Paman ya, artinya nanti mungkin ada etapa-etapa selanjutnya. Ya, pengalaman rekan-rekan kita yang di luar juga akan kita coba sharekan karena ini memang tujuannya adalah informasi dan edukasi. Maka mungkin di penghujung kegiatan ini ya mungkin ada pesan enggak sih Pak Farouk untuk rekan-rekan kita khususnya ya Klaber CK maupun yang teman-teman yang baru menyaksikan program ini, kalau misalnya dari obrolan tadi tergelitik untuk kepo, untuk pengen tahu itu, mungkin kesan atau pesannya kepada rekan-rekan yang akan bergabung maupun juga yang sudah bergabung, biar anggaplah bisa seperti Pak Farouk gitu, contoh aja lah ya, itu monggo Pak bisa disampaikan kepada rekan-rekan. Pesan saya pada rekan-rekanku Klaber CK Nusantara, bisnis ini ada di depan kita. We see, atau boleh dikatakan Umar Farouk IC. Pesan saya, IC berarti ada huruf I, ada huruf S, ada E double EE. I inovatif lah di dalam memahami konsep bisnis yang sudah ada di depan Anda. IC, I-nya inovatif. Mari terus berkreasi. Kalaupun waktunya bisa dilakukan dalam waktu sebulan, ngapain menunggu setahun? Kita harus memahami sistem ini. Terus kemudian S adalah sportif. Lakukan bisnis dengan sportif. Tidak harus menjelekkan pihak lain, tidak harus merasa paling benar, tidak harus merasa menjadi pembenaran terhadap dirinya, tapi melakukan penghakiman pada yang lain. Sportif. E-nya kemudian ya kita harus excellent ya. Excellent. Kalau excellent sudah kita pegang, artinya kita tidak akan pernah serta paling bisa dan macam-macam. Sehingga kita akan membawa yang terakhir yaitu elegan. Mari kita anggap bisnis ini bukan main-main. Ketika kita sudah menganggap bisnis ini bukan main, maka hasilnya akan luar biasa. Ketika Anda anggap ini main-main, maka hasilnya juga akan main-main. Nah, pilihannya ada pada rekan-rekanku. Intinya Umar Farouk membuka diri, monggo. Silaturahmi tetap kita kuati secara offline ya, per telepon juga boleh. Karena kami selalu membuka diri untuk rekan-rekan semua, siapapun. Monggo, itu pesan saya, IC. Inovatif, sportif, excellent, kemudian yang terakhir adalah elegan. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Farouk atas waktunya ya. Ini luar biasa sekali. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ingat 5M ya Pak Farouk ya. Memakai masker, menjaga jarak ya. Betul. Menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Betul. Tetap terima kasih atas waktunya sama-sama Pak Farouk ya. Sama-sama. Semoga kita ketemu tetap lagi. Oh pasti ya. Saya kangen Pak. Oh iyalah, kita belum bakmin. Iya. Oke rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan share. Siapa tahu dari informasi tadi bisa menggugah rekan-rekan kita yang belum melihat acara ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan salam Merdeka.